Breaking news. Alhamdulillah, ini baru super top Marco Top. Fans Garuda dipersilahkan untuk bahagia. Resmi, Maes Hilgers dan Eliano Reijnders resmi ambil sumpah WNI. Siap tempur hadapi Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak kabar bahagianya. Admin pastikan kalian akan sangat bahagia mendengar kabar bahagia ini. Bikin haru dan menyentuh hati. Begini kata Maes Hilgers dan Eliano Reijnders usai sah jadi WNI. Garuda untung besar-besaran. Alhamdulillah kabar baik. Jelang hadapi timnas Indonesia, Cina alami 3 kabar buruk. Langkah Garuda menang kian ringan. Simak fakta bahagianya. Pernyataan mengejutkan Shin Tae-yong. Sesumber ke media Korea Selatan. Mengejutkan, Shin Tae-yong sebut timnas Indonesia akan libas Bahrain dan Cina demi mimpi yang tinggi. Shin Tae-yong sudah siapkan kejutan? Yes, mantap. Ini dia baru top. Dibocorkan langsung oleh PSSI. Kevin Dix dan Jairo Riedewald, 2 pemain yang akan jalani proses naturalisasi pada Oktober untuk perkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Here we go. Nah ini dia. Dikonfirmasi langsung oleh Ula Romeni. Diisukan tolak tawaran gabung timnas Indonesia. Di luar dugaan ternyata justru sebaliknya. PSSI bakal proses naturalisasi dalam waktu dekat? Mengejutkan, terlalu sombong. Jelang hadapi timnas Indonesia di R3 kualifikasi Piala Dunia 2026, propaganda keras media Jepang. Sebut mereka seniornya sepak bola di Asia. Mengejutkan, dibocorkan langsung oleh Shin Tae-yong. Ternyata ini alasan dibalik pernyataan Shin Tae-yong incar posisi 3 atau 4 klasemen di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mengejutkan, faktanya di luar dugaan. Berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Penantian Maes Hilgers dan Eliano Reijnders menjalani pengambilan sumpah dan janji setiap pewarganegaraan Indonesia akhirnya berakhir. Kedua calon pemain timnas Indonesia itu sudah sah menjadi warga negara Indonesia, WNI. Maes Hilgers dan Eliano Reijnders resmi mengambil sumpah dan janji setiap pewarganegaraan Indonesia di Kedutaan Besar Republik Indonesia Brussels, Belgia pada Senin 30 September. Pengambilan sumpah ini mengalami pergantian lokasi dari yang awalnya disebut dilakukan di Den Haag, Belanda. Pengambilan sumpah setiap pewarganegaraan Maes Hilgers dan Eliano Reijnders dihadiri Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Dirjen AHU, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham, Cahyo Rahadian Muzhar. Prosesi sakral itu turut disaksikan Dubes RI untuk Belgia dan Uni Eropa, Andri Hadi, serta anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasihnya kepada semua pihak yang mendukung naturalisasi Maes Hilgers dan Eliano Reijnders, khususnya kepada Presiden Joko Widodo, Kemenkumham, dan DPR RI. Saya berterima kasih kepada semua pihak, mulai dari Presiden Jokowi, Komisi 3 dan ex-DPR, Dirjen AHU dan Dirjen Imigrasi, serta Dukcapil DKI Jakarta yang memungkinkan percepatan sumpah WNI 2 pemain naturalisasi kita, Maes dan Eliano. Proses naturalisasi Maes Hilgers dan Eliano Reijnders memang sangat cepat. Semua bermuka dari keduanya bersalaman dengan Erick Thohir pada 6 September. Itu jadi pertanda bahwa mereka tertarik untuk menjadi warga negara Indonesia. Maes Hilgers dan Eliano Reijnders kemudian mengumpulkan berkas-berkas yang diperlukan pada hari yang sama. Keesokan harinya, mereka langsung bergabung dengan latihan timnas Indonesia sebagai persiapan jelang melawan Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lalu pada 13 September, DPR RI telah menerima surat Presiden untuk melakukan rapat kerja pemberian rekomendasi naturalisasi atas nama Maes Hilgers dan Eliano Reijnders. Mereka pun menjalani rapat dengan Komisi X dan 3 pada 17 September. Namun hanya Eliano Reijnders yang hadir dalam rapat kerja bersama Komisi X dan 3. Dia mengikuti raker lewat aplikasi Zoom. Sementara Maes Hilgers
Vida bergabung karena harus membela timnya, FC Twente yang bertanding pada hari yang sama dengan rapat kerja. Meski hanya dihadiri Eliano Rejders, rekomendasi dan restu tetap diberikan oleh Komisi X dan 3 DPR RI. Rekomendasi itu kemudian diteruskan untuk disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada 19 September. Sehari berselang, Presiden Jokowi diketahui sudah langsung mengeluarkan kepres. Lebih lanjut, Erick Thohir berharap dengan resminya Eliano Rejders dan Mees Hilgers menjadi WNI, keduanya bisa langsung memperkuat timnas Indonesia dalam laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sesuai jadwal, timnas Indonesia bulan depan bakal melakoni 2 pertandingan tandang dalam matchday ketiga dan keempat grup C. Pertama melawan Bahrain di Stadion Nasional Bahrain, Riffa, Bahrain pada 10 Oktober mendatang. Setelah itu, skuad Garuda akan langsung terbang ke Qingdao untuk berhadapan dengan Tiongkok di Qingdao Youth Football Stadium 5 hari kemudian. Saya sangat berharap dukungan yang sudah diberikan maksimal dari semua pihak akan makin memperkuat timnas di 2 laga tandang yang sangat krusial melawan tim Bahrain dan Cina, ucap Erick. Saya optimistis, Coach Shin akan punya strategi dan game plan baru dengan kehadiran 2 pemain yang merupakan andalan di klubnya masing-masing, lanjut Erick. Sebagai informasi, Eliano Rejders saat ini bermain sebagai pemain tengah di klub Liga Belanda Eredivisie, PEC Zwolle. Ia merupakan adik kandung dari gelandang klub AC Milan dan timnas Belanda, Tidjani Rangers. Pemain berusia 23 tahun itu memiliki darah Indonesia dari sang ibu, Angelina Shane Lekatompesi yang bersuku Ambon dan lahir di Jakarta. Sementara Mees Hilgers juga masih berusia 23 tahun. Dia memiliki darah Indonesia melalui sang ibu, Linda Tombeng yang berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Mees Hilgers kini merupakan bek andalan klub besar Liga Belanda, FC Twente, yang pekan lalu sukses menahan 1-1 klub raksasa Liga Inggris, Manchester United di ajang Europa League 2024-2025. Bikin haru dan menyentuh hati. Begini kata Mees Hilgers dan Eliano Rejders usai sah jadi WNI. Mees Hilgers dan Eliano Rejders telah sah menjadi warga negara Indonesia, WNI. Kedua calon pemain timnas Indonesia itu pun mengucapkan sepatah kata dan perasaannya setelah menjalani kegiatan sakral tersebut. Mees Hilgers dan Eliano Rejders resmi mengambil sumpah dan janji setiap pewarganegaraan Indonesia di Kedutaan Besar Republik Indonesia Brussels, Belgia pada Senin 30 September. Prosesi ini langkah terakhir dari proses naturalisasi keduanya. Dalam video yang dikirimkan oleh media PSSI, baik Mees Hilgers maupun Eliano Rejders menjalani sumpah dengan hikmat. Prosesi itu pun berjalan dengan lancar tanpa kendala. Usai menjalani sumpah, keduanya secara bergantian mengungkapkan perasaannya setelah resmi jadi WNI. Mees Hilgers mengaku senang dan bangga akan membela timnas Indonesia. Pak Erick Thohir, saya siap untuk Indonesia. Saya bangga bermain untuk Indonesia. Saya gembira bisa berada di sini. Terima kasih, ucap Mees Hilgers dalam video yang disebarkan PSSI. Sementara Mees Hilgers, Eliano Rejders juga mengutarakan perasaan yang sama. Dia mengaku sudah tidak sabar bisa bergabung dan bermain dengan lambang Garuda di dada bersama tim besutan Shin Tae-yong. Halo Indonesia, saya tidak sabar untuk bergabung dengan tim nasional. Sampai jumpa nanti, saya cinta Indonesia, kata Eliano Rejders. Pengambilan sumpah WNI Mees Hilgers dan Eliano Rejders dihadiri Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Dirjen AHU, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham, Cahyo Rahadian Muzhar. Kegiatan itu turut disaksikan oleh Dubes RI untuk Belgia dan Uni Eropa, Andri Hadi, serta anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga. Proses pengambilan sumpah menjadi WNI dilakukan di Belgia, karena keduanya tengah menjalani jadwal padat bersama klubnya masing-masing di Eredivisie 2024-2025, kompetisi kasta tertinggi sepak bola di Belanda. Garuda untung besar-besaran. Alhamdulillah, ini baru mantap. Jelang hadapi timnas Indonesia. Timnas Cina alami 3 kabar buruk. Langkah Garuda menang kian ringan. Alhamdulillah, simak kabar bahagianya. Jelang hadapi Cina di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026,
skuad timnas Indonesia ketiban untung lantaran tim lawan sedang rasakan 3 kabar buruk. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan hadapi Bahrain dan Cina pada matchday ketiga serta keempat bulan depan. Skuad Garuda bakal lebih dulu menghadapi Bahrain pada Kamis, 10 Oktober 24, mendatang di Bahrain National Stadium. Kemudian 5 hari berselang, anak asuh Shin Tae-yong akan bertandang ke Cina dan hadapi skuad Dragon Team di Qingdao Youth Football Stadium. Bagi timnas Indonesia, 2 laga tandang bulan depan terbilang cukup berat lantaran harus tampil di markas lawan dan menghadapi tim yang secara peringkat FIFA di atas skuad merah putih. Namun jelang pertandingan tersebut terutama saat hadapi Cina, anak asuh Shin Tae-yong bisa optimis untuk amankan 3 poin. Pasalnya, Cina yang jadi lawan timnas Indonesia saat ini sedang alami sejumlah masalah yang diprediksi bisa mengganggu persiapan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Lantas apa sajakah masalah yang sedang dihadapi Cina jelang berhadapan dengan timnas Indonesia tersebut? Pertama adalah masalah skandal pengaturan skor yang melibatkan sejumlah pemain Cina di kompetisi domestik. Melansir dari media lokal Cina, Xinhua melaporkan 120 pertandingan di liga domestik, 128 tersangka kriminal, dan 41 klub terlibat dalam penyelidikan tersebut. Akibatnya, 38 pemain dan 5 pejabat yang bekerja untuk berbagai klub mendapatkan hukuman dari CFA. Menurut AP News, di antaranya ada pesepak bola asal Cina, yakni Guo Tianyu, Jin Jingdao, dan Gu Chao menerima larangan bermain seumur hidup. Dengan isu skandal pengaturan skor ini, tim pelatih pun menjadi was-was untuk memanggil pemain ke skuad Cina. Pasalnya jika tak cermat dalam memilih pemain, bisa jadi penggawa timnas Cina yang dipilih ikut terlibat dalam kasus pengaturan skor, sehingga dapat merugikan skuad The Dragon di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Selain dari sisi pemain, kubu pelatih timnas Cina juga sedang alami masalah dan diprediksi bisa merusak keharmonisan tim. Dilansir dari laman Best 11, Branko Ivankovic mendapatkan kritik tajam setelah kalah di 2 pertandingan awal kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan, staf kepelatihan Cina memanas setelah asisten pelatih dilaporkan membangkang. Hal ini berawal dari Branko Ivankovic tidak menerima saran dari manajer timnas Cina, Zheng Zi, untuk mencoret nama pemain Behram Abdueli. Manajer Zheng Zi terekam kamera tengah memukul tembok dan marah-marah, hingga muncul rumor keduanya sedang tak akur. Tidak romantis dari staf kepelatihan ini ternyata menular pada pemain. Tak sedikit pemain yang meragukan kemampuan Branko Ivankovic dalam memilih strategi. Masalah terakhir adalah mental pemain timnas Cina yang sepertinya terpuruk usai telan 3 kekalahan beruntun sejak bulan Juni 2024 lalu. Tercatat, Cina 3 kali kalah saat menghadapi Korea Selatan, Jepang, serta Arab Saudi. Bahkan, timnas Cina harus kebobolan 10 gol dari 3 pertandingan tersebut, termasuk kalah telak 7-0 dari Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Dengan tren negatif yang dirasakan Cina tersebut, skuad Garuda sepertinya bisa memanfaatkan momentum untuk mencuri poin dari Stadion Qingdao Youth Football nanti. Pernyataan mengejutkan Shin Tae-yong. Sesumber ke media Korea Selatan, mengejutkan, Shin Tae-yong sebut timnas Indonesia akan libas Bahrain dan Cina demi mimpi yang tinggi. Shin Tae-yong sudah siapkan kejutan? Shin Tae-yong percaya diri akan kemampuan timnas Indonesia menjelang laga ketiga dan keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih akan memainkan 2 laga penting pada Oktober nanti. Skuad Garuda akan melanjutkan langkah mereka di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada laga perdana dan kedua, Sandy Walsh dan kawan-kawan berhasil memetik 2 poin penting. Shin dan anak asuhnya berhasil menahan imbang 2 raksasa Asia seperti timnas Arab Saudi 1-1 dan timnas Australia 0-0 pada 2 laga awal. Kini mereka akan menatap 2 lawan lainnya pada laga ketiga serta keempat. Saat memainkan laga ketiga, timnas Indonesia akan memainkan laga tandang ke markas timnas Bahrain. Bentrokan antar tim Asia Tenggara dan Asia Barat tersebut akan berlangsung di Bahrain National Stadium, Riffa, pada 10 Oktober 2024. Usai laga,
Anak asuh Shin tidak akan langsung pulang ke tanah air. Mereka akan langsung melanjutkan perjalanan ke markas The Dragon. Laga keempat akan berlangsung di Qingdao Youth Football Stadium, China, pada 15 Oktober 2024. Jelang dua laga tersebut, Shin Tae-yong dengan percaya diri membanggakan anak asuhnya ke media asal Korea Selatan yakni Is Plus. Dalam wawancaranya baru-baru ini, Shin mengatakan bahwa ia dan anak asuhnya memiliki mimpi yang tinggi. Untuk menggapainya, mereka akan melakukan yang terbaik dalam pertandingan. Seperti diketahui, pelatih berusia 54 tahun itu sudah berulang kali mengatakan bahwa targetnya kali ini adalah membawa Indonesia masuk ke posisi 4 besar. Bila target itu tercapai, mereka akan lanjut ke putaran keempat babak kualifikasi. Saya pikir jika Anda menetapkan tujuan dan lakukan yang terbaik, impianmu pasti akan menjadi kenyataan, kata Shin, dikutip Superbowl.id dari Is Plus. Saya tidak ingin memberi tekanan pada pemain dengan sesuatu yang tidak realistis. Jadi saya targetkan posisi 3 atau 4. Jelasnya, untuk mencapai target, Shin mengatakan bahwa akan menjadikan Bahrain dan China sebagai tumbal. Ia meminta anak asuhnya mencuri poin hingga maksimal ketika berduel dengan kedua tim tersebut. Artinya, Shin ingin anak asuhnya meraih kemenangan ketika bersuat The Pearl Divers dan The Dragon. Terlebih lagi, timnya akan kedatangan 2 amunisi tambahan nantinya. Kedua pemain yang akan segera bergabung dengan tim Merah Putih adalah Mads Hilgers dan Eliano Reijnders. Hilgers dan Eliano diharapkan bisa langsung tampil dalam 2 laga mendatang. Tujuannya adalah merebut poin dari Bahrain dan China. Jika kita mengejar kedua tim ini, kita bisa dengan mudah masuk ke posisi 3 atau 4 besar. Saya kira ini mungkin akan menjadi tantangan besar, pungkasnya. Yes, mantap. Ini dia baru top. Dibocorkan langsung oleh PSSI. Kevin Dix dan Jairo Riedewald, 2 pemain yang akan jalani proses naturalisasi pada Oktober untuk perkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kevin Dix dan Jairo Riedewald menjadi 2 pemain yang menjalani proses naturalisasi pada Oktober 2024 untuk memperkuat timnas Indonesia. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga membuka kemungkinan ada pemain keturunan tambahan yang menjalani proses naturalisasi pada Oktober 2024. Namun, ia tak berani mengumbar janji, sebab segala sesuatunya masih dinegosiasikan. Jika semuanya berjalan lancar, barulah diungkap siapa sosok pemain yang dimaksud. Nama-nama ini memang agak berat untuk dinaturalisasi karena masih dalam proses. Akan tetapi, ada juga yang bisa kita ajak ngobrol. Mungkin 1-2 pemain tambahan yang akan dinaturalisasi, kata Arya Sinulinga, mengutip dari channel YouTube-nya. Paling nggak kalau dia kita proses Oktober 2024, mungkin November 2024 kita mainkan pemain lain, lanjut Arya Sinulinga. Jika di atas benar adanya, siapa 2 pemain yang dimaksud? Di channel YouTube-nya, Yusa Nugraha menyebut ada 5 pemain yang berpotensi segera menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Mereka adalah Jairo Riedewald, Kevin Dix, Pascal Struij, Ula Romeni, dan Miliano Jonathans. Dari 5 nama di atas, nama Jairo Riedewald dan Kevin Dix disebutkan lebih dulu. Apakah ini fakta keduanya yang akan tiba di Indonesia pada Oktober 2024? Nama pertama adalah Jairo Riedewald. Saya sudah bahas dia di channel YouTube saya. Ada bocoran dari teman saya bahwa Jairo Riedewald positif untuk memperkuat timnas Indonesia, kata Yusa Nugraha, mengutip dari channel YouTube Yusa Nugraha, Senin, 30 September 2024. Pemain selanjutnya yang sangat potensial membela timnas Indonesia adalah Kevin Dix. Dia pernah saya wawancara tahun 2020. Saat itu saya bertanya apakah dia tertarik membela timnas Indonesia. Kevin Dix pun berkata terbuka membela timnas Indonesia. Lanjut Yusa Nugraha. Tenaga keduanya dibutuhkan timnas Indonesia untuk memburu tiket Piala Dunia 2026. Pintu masuk Piala Dunia 2026 semakin dekat jika Kevin Dix dan Jairo Riedewald resmi membela timnas Indonesia. Here we go. Nah ini dia. Dikonfirmasi langsung oleh Ula Romeni. Diisukan tolak tawaran gabung timnas Indonesia.
Di luar dugaan ternyata justru sebaliknya. PSSI bakal proses naturalisasi dalam waktu dekat? YouTuber Yusa Nugraha membeberkan situasi Ula Romeni yang disebutnya tidak menolak timnas Indonesia, namun memiliki alasan tertentu yang membuatnya belum berseragam merah putih. Situasi Ula Romeni itu dibeberkannya lewat video terbarunya yang diunggah di kanal YouTube Yusa Nugraha dengan judul "Pemain selanjutnya sedang dinegosiasikan". Dalam unggahan tersebut, Yusa menyebutkan bahwa PSSI telah menjalin komunikasi dengan penyerang milik FC Utrecht itu. Ya, PSSI sudah komunikasi dengan dia, Ula Romeni, Pak Erick Thohir, juga sudah komunikasi dengan dia, dan semua tahap, langkah Pak Erick sudah benar, sangat profesional, kata Yusa. Meski PSSI sudah menjalin komunikasi dengan baik ke pihak Ula Romeni, tetap saja belum ada titik temu antara kedua pihak. Walau belum menemui titik temu, Yusa memastikan bahwa hal ini bukan berarti Ula Romeni menolak membela timnas Indonesia. Mantan pemain didikan Feyenoord itu mengatakan jika Ula Romeni masih membutuhkan waktu untuk mengambil keputusan membela negara leluhurnya. Nah, ini bukan berarti kalau dia tidak mau bermain di timnas Indonesia. Mungkin dia masih membutuhkan waktu untuk mengambil keputusan. Lanjutnya, Yusa pun membandingkan kasus Ula Romeni ini dengan Justin Hubner yang sempat sulit dinaturalisasi dan kemudian memutuskan untuk membela timnas Indonesia. Kita tahu di masa lalu ada Justin Hubner. Dia juga membutuhkan waktu untuk bisa benar-benar kasih jawaban pasti untuk membela timnas Indonesia, pungkasnya. Sebagai informasi, Ula Romeni disebut-sebut merupakan daftar teratas pemain keturunan yang akan dinaturalisasi untuk mengisi lini serang timnas Indonesia. Hal ini tak lepas dari catatan pemain berusia 24 tahun itu. Di musim ini saja, dirinya telah melesakkan 2 gol dari 6 pertandingan di Eredivisie 2024-2025. Jika mundur ke belakang, pemain keturunan Medan, Sumatera Utara itu juga pernah menorehkan catatan apik dengan mencetak 11 gol dari 33 laga di Eredivisie 2022-2023. Catatan-catatan apik itu membuat Ula Romeni diyakini menjadi pemain yang tepat untuk mengatasi mandulnya lini serang timnas Indonesia. Dengan alotnya proses pendekatan ke Ula Romeni, Yusa Nugraha pun menuturkan bahwa naturalisasinya kemungkinan tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Meski begitu, timnas Indonesia tampaknya tak akan pusing mencari penyerang-penyerang keturunan baru, seiring adanya minat yang datang dari penyerang keturunan lainnya. Sebagai contoh, ada Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans. Nama pertama bahkan saat ini sedang dalam tahap pemeriksaan dokumen untuk naturalisasi. Sedangkan Miliano Jonathans juga terang-terangan mengaku terbuka membela timnas Indonesia usia tampil apik bersama Vitesse Arnhem di kasta kedua Belanda, atau Eerste Divisie musim ini. Mengejutkan, terlalu sombong. Jelang hadapi timnas Indonesia di R3 kualifikasi Piala Dunia 2026, propaganda keras media Jepang. Sebut mereka seniornya sepak bola di Asia. Media asal Jepang, Koli JP membuat propaganda keras jelang lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam pemberitaannya, media tersebut membandingkan bagaimana kekuatan dari tim-tim yang berada di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berdasarkan 2 pertandingan pertama. Media Jepang tersebut menulis jika timnas Jepang adalah senior dari tim-tim lain di grup C. Tak ayal, mereka berhasil memimpin klasemen sementara dengan perolehan 6 poin yang didapatkan setelah menggasak Cina dan Bahrain. Jepang, senior, sepak bola Asia, menunjukkan reputasinya dengan mengagumkan. Mereka memperoleh 6 poin dari 2 pertandingan, dengan selisih gol 12. Mereka mengalahkan tim lain dengan kemampuan mereka, tulis media Jepang, Koli, dikutip Senin, 30 September 2024. Lebih lanjut, media Jepang itu juga menyoroti hasil pesaing-pesaingnya di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun yang membuat sedikit geram, media tersebut menyebutkan jika timnas Indonesia adalah tim yang lemah. Sebaliknya, Arab Saudi bermain imbang melawan Indonesia yang lemah di pertandingan pertama, namun mengalahkan Cina di pertandingan kedua untuk mempertahankan posisi kedua dengan 4 poin, tulis Koli. Namun meski begitu, media tersebut tetap memuji bagaimana kiprah timnas Indonesia di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona.
Media Jepang ini terkejut dengan dua hasil imbang yang diraih skuad Garuda atas Arab Saudi dan Australia yang membuat Jai Itzes dan kolega duduk di posisi keempat sementara. Indonesia berada di peringkat keempat dengan perolehan 2 poin yang merupakan hasil mengejutkan lainnya. Jelas media Jepang, Koli. Terlepas dari itu, pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia baru akan dimulai Oktober mendatang. Pada matchday ketiga dan keempat ini, Jepang akan menghadapi Arab Saudi dan Australia. Sebaliknya, timnas Indonesia akan melawan Bahrain dan Cina. Laga Indonesia versus Jepang sendiri baru akan digelar pada bulan November 2024 nanti. Itu akan menjadi kesempatan bagus untuk menunjukkan kualitas asli timnas Indonesia dan membungkam media Jepang, Koli JP, karena menyebut Indonesia adalah tim yang lemah. Menarik untuk terus menyaksikan dan mendukung perjuangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mengejutkan, dibocorkan langsung oleh Shin Tae-yong. Ternyata ini alasan dibalik pernyataan Shin Tae-yong incar posisi 3 atau 4 klasemen di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mengejutkan, faktanya di luar dugaan. Shin Tae-yong mengungkapkan alasannya hanya menargetkan timnas Indonesia menempati peringkat ketiga atau keempat klasemen akhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia tak mau membebani pemain dengan target yang tidak masuk akal. Saya berpikir jika Anda menetapkan tujuan dan melakukan yang terbaik, mimpi Anda pasti akan terwujud. Saya tidak ingin membebani para pemain dengan mengatakan hal-hal yang tidak realistis. Jadi saya menetapkan tujuan untuk peringkat ketiga atau keempat, ujar dia dikutip dari wawancara bersama media Korea Selatan IS Plus. Timnas Indonesia saat ini sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda telah mengumpulkan 2 poin dari 2 hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia. Dengan catatan tersebut, mereka menempati peringkat ketiga klasemen sementara grup C. Untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, timnas Indonesia harus menjadi juara grup atau minimal menempati urutan kedua. Namun, jika kesempatan itu gagal diwujudkan, peluang melalui jalur putaran keempat kualifikasi masih terbuka dengan menduduki peringkat ketiga atau keempat. Pada agenda pertandingan putaran ketiga kualifikasi berikutnya, timnas Indonesia bakal memainkan 2 laga tandang melawan Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober. Shin Tae-yong pun menargetkan pasukan merah putih mesti meraih kemenangan dalam 2 laga tersebut. Menurut dia, hal itu akan memudahkan jalan untuk mewujudkan target finish di peringkat ketiga atau keempat. 2 pertandingan melawan Bahrain dan Cina bulan depan sangat penting. Mereka adalah tim yang relatif bagus, ucapnya. Tujuan saya adalah mengalahkan Bahrain dan Cina. Jika kami mengalahkan kedua tim tersebut, kami bisa dengan mudah masuk peringkat 3 atau 4. Saya pikir, putaran ketiga kualifikasi akan menjadi hambatan besar. Dalam upaya persiapan menghadapi matchday kedua putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia berpeluang besar mendapat tambahan kekuatan menyusul hadirnya 2 pemain naturalisasi baru, Mes Hilgers dan Eliano Rejders.